Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021. Perkenalkan, saya Marliani, guru SMAN 1 Bakumpai, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 LPTK Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Jakarta. Berikut adalah video pelaksanaan praktek pembelajaran uji kinerja yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran dosen penguji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, silakan duduk kembali. Ya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Ketua kelas, silakan pimpin doanya, Mas Sudi. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama baca doa. Baca doa dimulai. Selesai. Terima kasih Mas Sudi telah memimpin berdoa untuk teman-temannya. Ya, semoga pembelajaran hari ini berkah ya untuk kita semua. Ya, Ibu absen terlebih dulu ya. Muhammad Arifin, Ada, Bu. Fitriani, Ada, Bu. Maulia, Ada, Bu. Erma, Ada, Bu. Happy Badali, Ada, Bu. Aditya, Ada. Sapitri, Ada, Bu. Rahmawati, Ada, Bu. Nisa, Ada. Nuril, hadir. Mas Budi, Hadir, Bu. ya berarti hadir semua ya, lengkap. Ya, sebelumnya Ibu selalu mengingatkan kalian mengenai protokol kesehatan ya. Jangan lupa 3M, karena kita masih dalam suasana pandemi. Dan pembelajaran kita juga masih separuh-separuh ya, 50% yang hadir, jadi sedikit. Jadi kalian tetap harus ingat 3M, yaitu pakai masker, cuci tangan, dan selalu jaga jarak. Ya, kalian harus ingat itu selalu. Nah, sebelumnya Ibu mau mengingatkan kalian terlebih dahulu pembelajaran kita minggu lalu ya. Sebelum kita melanjutkan materi hari ini, masih ingat materi kita minggu lalu mengenai apa? Masih, Bu. Masih? Ya, apa Fitriani? Mengenai persebaran flora dan fauna di Indonesia, Bu. Mengenai persebaran flora dan fauna di Indonesia. Ya, apa saja itu? Ya, Mas Sudi. Pembagian wilayah persebaran flora dan fauna dibagi menjadi 3. Berdiri Mas Sudi. Berdiri. 1. Subregion Indonesia Malaysia. 2. Subregion Kepulauan Wiles dan 3. Subregion Australis. Ya, betul sekali. Itu pembagian wilayah flora di Indonesia ya. Masih ingat ada subregion Indonesia
dibagi menjadi 3 tipe, yaitu 1 tipe asiatis, 2 tipe peralihan, 3 tipe australis. Ya, terima kasih Kak Fitri, betul sekali. Untuk faunanya dibagi menjadi 3 wilayah juga ya. Ada tipe asiatis, tipenya ya, ada tipe peralihan, dan yang ketiga ada tipe australis. Betul sekali. Ada lagi yang bisa menambahkan? Ya, Nisa. Apa Nisa? Pembagian wilayah flora fauna di Indonesia dibatasi oleh 2 garis, yaitu garis Wallace dan Weber. Ya, betul. Terima kasih Nisa. Ya, pembagian wilayah flora dan fauna di Indonesia itu dibatasi menjadi 2 garis. Tadi apa aja? Apa Nisa tadi? Iya, garis Wallace dan yang satunya garis Weber. Betul sekali. Berarti materi kita hari ini bisa dilanjutkan ya, karena kalian sudah bisa memahami materi yang minggu lalu. Nah ya, materi kita untuk hari ini mengenai konservasi flora, fauna, serta pemanfaatannya di Indonesia. Nah ya, ini kompetensi dasarnya, yaitu bisa kalian lihat ya di sini, menganalisis sebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia berdasarkan karakteristik ekosistem. Nah itu kompetensi dasarnya. Indikatornya yang pertama, menganalisis konservasi flora dan fauna di Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi manfaat flora dan fauna di Indonesia. Nah itu kompetensi dasar dan indikatornya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu menganalisis konservasi flora dan fauna di Indonesia. Peserta didik mampu mengidentifikasi manfaat flora dan fauna di Indonesia. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menyajikan laporan mengenai konservasi flora dan fauna di Indonesia. Nah, jadi itu ya, supaya kalian mengetahui tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini. Nah, selanjutnya kalian bisa menyaksikan video yang akan Ibu tayangkan di sini. Tolong simak video tersebut dan analisis nanti ya videonya setelah Ibu tayangkan. Kali ini kita akan membahas mengenai pemanfaatan dan konservasi flora dan fauna. Pemanfaatan flora dan fauna. Indonesia memiliki banyak sekali keanekaragaman hayati atau biodiversitas. Keanekaragaman hayati ini bisa untuk memenuhi berbagai kebutuhan di tangan, sandar, dan papan maupun obat-obatan. Pemanfaatan flora atau tumbuhan bisa dimanfaatkan sebagai perkebunan, obat-obatan, dan bahan baku industri. Yang pertama adalah pemanfaatan untuk perkebunan. Misalnya tumbuhan yang top floranya adalah kelapa sawit, teh, tebu, pinang, kopi, kapuk, kakao, dan cengkeh. Kemudian untuk obat-obatan, bisa kalian perhatikan pada slide, bisa kalian follow slide-nya, ada adas, alang-alang, bawang putih, dan lain sebagainya, beserta dengan manfaatnya. Selanjutnya adalah pemanfaatan flora untuk bahan baku industri. Misalnya ada bambu, enceng gondok, garu, gambir, dan lain sebagainya, beserta manfaatnya. Selanjutnya adalah pemanfaatan fauna atau hewan. Ada mulai dari ikan air tawar, hewan laut, ternak, unggas, burung, dan lain sebagainya, sekaligus dengan pemanfaatannya. Bisa kalian pause pada slide berikut ini. Selanjutnya adalah konservasi flora dan fauna. Konservasi adalah pengelolaan sumber daya alam yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana demi memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Konservasi ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Mengapa perlu ada konservasi? Karena ada faktor penyebab kerusakan flora dan fauna. Dan berikut adalah faktor-faktornya. Yang pertama, karena adanya seleksi alam. Bisa juga karena adanya aktivitas manusia seperti perdagangan penerbangan ilegal atau illegal logging. Dan selanjutnya adalah perburuan atau penangkapan ilegal. Dan ada juga karena bencana alam. Hutan ini
konser, kemudian ada darurat, kelompok mundur dan lain sebagainya. Di sini ada daerahnya di mana ada juga fauna apa yang dilindungi pada soal cagar satwa yang ada. Kemudian yang terakhir adalah Taman Nasional. Taman Nasional mirip dengan cagar alam, yaitu fungsinya untuk melindungi atau sebagai pusat konservasi buat hewan dan ekosistem yang khas. Namun yang membedakan adalah di Taman Nasional ini boleh dikunjungi untuk tujuan pendidikan, rekreasi, dan pariwisata. Sedangkan cagar alam tadi kita harus perlu surat izin khusus untuk memasuki wilayah cagar alam. Contoh dari Taman Nasional misalnya adalah Taman Nasional Bukit Barisan, Taman Nasional Wakatobi, Taman Nasional Baluran, Taman Nasional Flores, dan Taman Nasional Teluk Cendrawasih. Kemudian ada upaya konservasi in situ dan ex situ. In situ adalah pelestarian keanekaragaman hayati yang dilakukan di habitat aslinya. Jadi in situ berada di habitat aslinya. Dan ex situ berada di luar habitat aslinya atau bukan di habitat aslinya. Contohnya, kalau in situ pada hutan lindung di habitat aslinya, taman nasional dan lain sebagainya. Sedangkan ex situ bisa melindungi suatu flora dan fauna di luar habitat aslinya. Misalnya di kebun koleksi anggrek, kebun raya, dan misalnya ada di kebun binatang. Ini adalah yang ex situ. Sekian dan terima kasih. Brody Geografi. Ya, kalian sudah menyaksikan tadi video yang Ibu tampilkan tadi ya, mengenai pemanfaatan keanekaragaman hayati dan konservasi flora dan fauna ya. Nah, setelah video yang Ibu tampilkan tadi sudah kalian simak dan kalian amati, coba kalian analisis apa saja yang terdapat pada video tersebut. Apa saja yang terdapat pada video tersebut? Ya, Nuril, silakan. Keanekaragaman hayati bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan maupun obat-obatan. Iya, betul sekali. Tadi ya, pada video yang pertama itu keanekaragaman hayati dimanfaatkan bisa untuk sumber bahan pangan, sandang, dan papan serta obat-obatan. Nah, betul sekali. Ya, ada lagi yang bisa menambahkan. Tadi banyak isinya. Panjang kan videonya? Ada 5 menit. Nah, tadi ada 5 menit videonya, berarti banyak. Dan Ibu lihat kalian tadi sudah bisa menyimak dengan baik apa isi video tersebut. Ada lagi yang bisa menambahkan? Iya, Rahmawati. Silakan berdiri, Rahmawati. Apa isi video tadi? Pemanfaatan flora untuk perkebunan, misalnya kelapa sawit, teh, tebu, pina, kopi, kapuk, kakao, dan cengkeh. Ya, betul. Itu pemanfaatan flora ya untuk perkebunan. Nah, ada lagi yang bisa menambahkan? Ya, Pak Fitri bisa menambahkan apa, Pak Fitri? Pemanfaatan flora untuk obat-obatan, misalnya adas, jahe, bawang putih, dan bawang merah, kumis kucing, kunyit, lidah buaya, mahkota dewa, manggis, mengkudu, dan lain-lainnya. Ya, betul sekali. Nah, itu yang disebutkan Fitriani tadi itu manfaat flora untuk apa? Obat-obatan. Iya, betul sekali, untuk obat-obatan. Ya, ada lagi yang bisa menambahkan? Ya, silakan Aiman. Pemanfaatan flora untuk bahan baku industri, misalnya bambu, enceng gondok, kayu putih, rotan, tembakau. Nah, ya betul. Itu pemanfaatan flora berarti untuk apa itu? Untuk kerajinan. Betul sekali. Berarti bisa sudah ya. Ada lagi? Adit. Ya, Adit. Kalau bumbu untuk industri kerajinan bangunan, tembakau untuk industri toko, kayu putih untuk industri obat-obatan. Nah, betul. Nah, berarti Adit lengkap sudah menyebutkan ya. Ada yang untuk obat-obatan, untuk bahan bangunan, ada untuk
hutan lindung yaitu melindungi tata air dan tanah pada kawasan tersebut dan sekitarnya. Contoh hutan lindung Wahea dan Sungai Wain di Kalimantan Timur. Ya, betul sekali. Itu manfaat hutan lindung ya, salah satunya untuk menjaga kelestarian ekosistem. Contohnya misalnya ekosistem air. Nah, betul sekali. Ada lagi? Kalau cadar alam, apa itu cadar alam? Tadi ada juga disebutkan di video. Ada yang bisa menjawab? Ya, di video tadi ada juga kan menyebutkan mengenai cagar alam. Nah, pertanyaannya, cagar alam itu apa? Aifin? Apa? Cagar alam berfungsi untuk melindungi bekasan tumbuhan, binatang, atau satwa, dan juga ekosistemnya agar perkembangannya berlangsung secara alami tanpa campur tangan manusia di dalamnya. Ya, betul sekali Aifin. Beri tepuk tangan. Terima kasih Aifin sudah menyebutkan dengan lengkap fungsi dari cagar alam tadi ya, untuk melindungi kekhasan baik itu tumbuhan, binatang maupun suaka marga satwa yang ada di dalamnya. Ya, terima kasih Pak Aifin sekali lagi. Nah, selanjutnya, apa ada yang mau bertanya lagi mengenai video ini? Oh ya, Gini, di video tadi kan ada disebutkan juga Taman Nasional. Taman Nasional itu apa Bu maksudnya? Taman Nasional ya. Nah, apa Taman Nasional? Siapa yang tahu? Iya, Aulia. Silakan Aulia. Taman nasional biasanya digunakan sebagai pusat konservasi tumbuhan hewan atau ekosistem yang khas dan juga bisa dikunjungi untuk tujuan penelitian, pendidikan, dan peristiwa. Ya, betul sekali. Oh iya, itu tadi ya. Paham, Fitriani? Paham Bu. Iya, betul. Paham, Fitriani. Berarti sudah bisa menyimak ya Taman Nasional itu apa. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi sebelum Ibu tutup diskusi kita mengenai video tadi? Apa ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, itu yang bertanya lagi. Nah, contoh dari tadi si Aifin ada menyebutkan fungsi cagar alam ya. Nah, contoh cagar alam yang ada di Indonesia apa? Apa saja yang kalian ketahui? Bisa? Apa bisa? Contoh cagar alam. Ya, tadi di video tadi juga ada ya menyebutkan mengenai suaka marga satwa. Nah, kalau Aifin tadi menjelaskan tentang cagar alam, sekarang siapa yang bisa menjelaskan mengenai suaka marga satwa? Ya, Happy Badari, silakan. Suaka marga satwa merupakan kawasan alam yang tujuan untuk menjaga kelangsungan hidup fauna jenis agar tidak punah. Ya, terima kasih Happy Badari. Itu ya suaka marga satwa. Tujuannya untuk melindungi hewan atau binatang agar tidak punah. Betul. Selanjutnya, ini pertanyaan terakhir. Ada yang tahu nggak contoh dari taman nasional yang ada di Indonesia? Pasti tahu nih. Ini kan tempat wisata biasanya. Ada yang tahu?
sedikit ya mengenai konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati. Ya, coba kalian perhatikan gambar peta di depan ya. Nah, itu gambar peta apa menurut kalian? Kawasan konservasi Indonesia. Peta kawasan konservasi Indonesia. Iya, betul sekali. Itu adalah peta ya mengenai konservasi hewan binatang yang ada di Indonesia. Flora dan fauna ya. Nah, itu beserta dengan luasannya ya, beserta dengan luasannya. Jadi yang berwarna paling gelap itu warna merah itu untuk cagar alam. Bisa dilihat ya. Nah, itu untuk cagar alam. Nah, yang selanjutnya ini yang warna apa ini ya? Hijau ya. Ini untuk Suaka Marga Satwa kawasannya. Warna kuning ini untuk Taman Nasional. Nah, warna pink ini untuk Taman Wisata Alam luasannya ya yang ada di Indonesia. Dan yang warna orange itu ada Taman
Timur. Berarti sudah membaca ya materinya, sudah bisa menjawab dengan benar. Nah, terus ada juga gambar itu Taman Nasional Hutan Lorens. Ada di mana? Di Papua. Iya, betul sekali. Nah, ini ada juga gambar nih. Ada Taman Wisata Alam Pulau Bakut. Di mana itu? Nah, iya betul di daerah kita ya. Nah, di mana letaknya? Kalimantan Selatan. Iya betul sekali. Letaknya itu di bawah jembatan Barito. Ada yang sudah pernah ke sana? Oh, belum. Ada yang pernah ke sana sudah? Ya, nanti akhir semester kita ke sana ya. Ya. Melihat fauna khasnya. Fauna khasnya apa? Iya, betul sekali. Fauna khas kita apa? Bukan? Sudah kan kemarin di materi kita yang sebelumnya. Nah, ini contoh ya. Contoh beberapa taman nasional yang ada di Indonesia. Contohnya ada Taman Nasional Gunung Leuser, itu yang ada di Aceh. Ada Taman Nasional Komodo, tadi yang kalian sebutkan. Ada Taman Nasional Gunung Bromo. Nah, selanjutnya itu ada gambar lagi. Contoh cagar alam, suaka alam, dan suaka marga satwa yang ada di Indonesia ya, beberapa. Bisa kalian baca di situ ada cagar alam Lorens tadi, cagar alam Tulang Simpang, dan suaka marga satwa Tanjung Putri yang ada di Kalimantan Timur ya. Nah, itu menjaga bukan apa? Orang hutan. Ya betul sekali.
Floranya apa, Mas Budi? Dapat? Dapat Bu. Apa? Turun. Oh, tanaman turun ya? Iya. Oke, ya. Faunanya? Faunanya ikan. Oke, ikan dibikin apa? Bikin kerupuk. Oke, bagus ya. Akan kalian kembangkan lagi dengan kelompoknya berdiskusi. Produk apa saja nanti yang bisa dibikin, ya. Nanti kelompok satu. Kelompok satu mengenai apa ya? Wilayah konservasi yang mana? Sudah dapat? Sudah ya? Ada berapa konservasinya yang kalian dapat? Banyak. Ya silakan kalian diskusikan ya. Nanti kalau sudah selesai, presentasikan di depan ya. Bagaimana kelompok satu sudah selesai ya diskusi kelompoknya? Sudah berarti bisa mempresentasikan ke depan ya hasil diskusinya. Siapa yang mau nih? Oh, Fitri sama Nuria ya. Silakan Fitri dan Nuria maju ke depan untuk mempresentasikan diskusi kelompoknya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai konservasi flora fauna yang ada di kawasan kita, yaitu Kalimantan Selatan. Pertama, yaitu tujuan dari kawasan konservasi adalah menjaga berlangsungnya proses ekologis yang sangat penting dalam menyangga kehidupan. Yang kedua, menjaga keawetan dan keanekaragaman hayati. Dan yang ketiga, menjamin kelestarian, pemanfaatan jenis dan ekosistem. Dan yang terakhir itu ada taman wisata alam Pulau Kembang di daerah kita yang jenis faunanya menghuni kawasan tersebut itu adalah bekantan seperti gambar yang ditampilkan. Yang terakhir penjelasannya, penyebab dari hampir punahnya atau terancam punahnya bekantan disebabkan oleh banyaknya habitat yang mulai beralih fungsi, kerusakan hutan bakau, dan kebakaran hutan. Ya, sekian penjelasan hasil diskusi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Bagus sekali ya isi diskusi kelompok untuk kelompok 1. Kita beri tepuk tangan yang meriah dulu ya kelompok 1. Terima kasih kelompok 1. Itu isinya tadi mengenai wilayah konservasi alam yang ada di daerah kita ya, Kalimantan Selatan. Tadi ada Pulau Bakur, Pulau Taman Wisata Alam Pulau Kembang tadi ya. Nanti kalian piknik lah di sana. Oke? Kita sambil melihat tadi kan ada landing ya. Nah, selanjutnya kelompok 2 ini kelompok 2 nih. Kelompok 2 sudah selesai? Oke, sudah selesai ya. Siapa yang mau mempresentasikannya? Mas Budi ya, Mas Budi sama Isa. Ya, silakan Mas Budi dan Isa maju mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Mengenai apa tadi? Pemanfaatan Pemanfaatan dan fauna di daerah kita ya, sebagai sumber daya alam. Ya, silakan maju.
luar daerah. Hasil kerupuknya seperti ada di gambar, ada kerupuk ikan pipi, kerupuk ikan Jawa, kerupuk ikan priau. Mari kita lihat video produksi kerupuk ikan yang ada di tempat kita. Ini adalah video proses pengolahan kerupuk ikan. Ini adalah proses pengeringan kerupuk yang sudah diolah dari bahan ikan. Ini adalah hasil kerupuk yang sudah kering, kemudian dibungkus, siap dijual. Pemirsa Belajar Psikos, hari ini saya berada di Kelurahan Tepasan RT 13, mana tempat produksi nasi dan kerupuk ikan dengan nama Ulu Pekubai. Produksi kerupuk di sini sudah 20 tahun yang lalu, sekitar tahun 77 sudah dimulai dan sampai saat ini masih eksis. Ada banyak sekali kerupuk yang diproduksi seperti kerupuk nasi, kerupuk ikan, lawan, pipi, dan lawan dan yang lainnya. Oh, beda warnanya beda-beda. Ini sini bisa 2 on beratnya 200 gram. Nah, kerupuk pipi ini merupakan salah satu oleh-oleh yang jadi ciri khas dari Kabupaten Tasikmalaya. Baik, sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Sangat bagus, ada videonya. Kita beri tepuk tangan yang meriah dulu ya. Yang banyak untuk kelompok 2. Terima kasih kelompok 2 sudah mempresentasikan tentang pemanfaatan flora dan fauna sebagai sumber daya alam ya yang ada di daerah kita. Tadi yang pertama tadi ada tanaman gurun, yaitu untuk kerajinan tangan ya, kerajinan ibu-ibu rumah tangga juga ya, bisa dibuat topi, tadi tikar, tas yang produksinya sudah dijual sampai keluar daerah ya. Nah yang kedua tadi ada produksi kerupuk dari ikan ya, sangat bagus. Terima kasih ya untuk kelompok 2. Nah selanjutnya karena kalian sudah menyelesaikan diskusi kelompoknya, yang terakhir ini kita lanjutkan ke evaluasi sebentar ya. Evaluasi. Ibu bagikan soalnya, silakan kalian kerjakan ya. Ini ada soal, silakan kalian kerjakan mandiri ya.
Kita Bu. Iya, kasih Kir. Ya, berarti sudah semua ya menyelesaikan evaluasi kita untuk hari ini. Nah, Ibu simpulkan sedikit ya materi kita mengenai hari ini mengenai konservasi lingkungan. Ya, terima kasih ya sudah mengerjakan evaluasi pembelajaran kita untuk hari ini. Nah, itu materinya tadi mengenai konservasi flora fauna dan pemanfaatan keanekaragaman hayati. Nah, ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini sebelum kita mengakhirinya ya? Siapa? Ya, Mas Sudi, silakan Mas Sudi. Dan kesimpulannya apa kita hari ini? Konservasi artinya menjaga keberlangsungan proses ekologis yang sangat penting dalam penyangga kehidupan, menjamin kelestarian pemanfaatan jenis ekosistem, contoh konservasi cagar alam, suaka marga satwa, taman nasional, hutan lindung dan lain-lain, serta pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai sumber pangan, sumber pendapatan, sumber plasma, mutu manfaat ekologi dan pemanfaatan